Waalaikumsalam Ustaz Ustazah. Kelas 5 Lelak kuning iling mak. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Oke, materi Ustazah Riz kali ini adalah tentang debit. Apa sih debit itu? Oke, gambaran singkat debit adalah seperti ini. Perhatikan pompa yang dipompa ya. Ketika dipompa, air yang akan keluar akan memenuhi timba. Ketika timba sudah penuh, nah untuk mencari debitnya bagaimana? Mencari debitnya adalah kita hitung berapakah volume timba atau air di dalam timba. Nah, sedangkan waktunya tadi ketika memompa sampai airnya penuh untuk berapa lama? Gambarannya debit seperti itu ya. Jadi, debit adalah volume zat cair yang mengalir dalam satuan waktu. Karena pengertiannya seperti itu, jadi debit sangat berkaitan erat dengan volume dan waktu. Untuk menghitung debit, kita menggunakan segitiga Vodowi seperti ini ya. Oke. Ketika kalian ingin mencari debitnya, maka tutup lambang D pada segitiganya seperti ini. Jadi, debit sama dengan volume per waktu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari volume? Jika debit dan waktunya diketahui. Ya, jika kita ingin mencari volume, jika debit dan waktunya diketahui, kita tinggal tutup saja volumenya. Klik seperti ini. Volumenya ditutup ya. Jadi volume sama dengan debit dikalikan waktu. Berikutnya yang terakhir, bagaimana mencari waktu? Cara mencari waktu jika volume debit dan volume diketahui adalah menutup waktunya. Klik seperti itu ya. Nah, kalau sudah ditutup berarti waktu sama dengan volume per debit atau volume dibagi debit. Intinya mencari debit hampir sama mekanisme atau caranya seperti mencari kecepatan. Sama-sama pakai segitiga. Kalau kecepatan memakai segitiga Jokowi, kalau debit memakai segitiga Vodowi. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Perhatikan contoh soal berikut ini. Stay tune. Latihan soal untuk materi debit adalah sebagai berikut. Soal yang pertama, sebuah tangki air berisi 2000 liter air. Seluruh air akan dialirkan ke galon-galon selama 20 menit. Debit air yang keluar adalah titik-titik liter per menit. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pertama, buat segitiga Vodowinya. Berikutnya, tulis informasi apa saja yang ada dalam soal beserta pertanyaannya. Informasinya yang ada adalah volumenya. Volumenya di sini tertulis 2000 liter air. Ditulis 2000 liter air ya. Berikutnya waktunya ditandai dengan 20 menit, ditulis di sini ya. Kalau sudah berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah D atau debit air yang keluar. Sebelum menjawabnya, pastikan satuan pada yang diketahui dan yang ditanyakan itu sama. Kita cross check. Debit di pertanyaannya maunya dijadikan liter per menit. Nah, sementara yang diketahui di sini volumenya 2000 liter. Oke, sudah cocok. Berikutnya W waktunya 20 menit.
Sama-sama sudah cocok. Kalau sudah, kita langsung masuk ke proses pengerjaannya. Kalau yang ditanyakan adalah debit, berarti yang ditutup adalah D. Debit ditutup. Nah, ketika debit sudah ditutup, maka didapatkan V per W, volume dibagi waktu. Tinggal kalian masukkan angkanya saja ya. Volumenya 2000, waktunya 20 menit. Nah, kalau sudah dimasukkan, dihitung. Menghitungnya boleh pakai cara coret ataupun pakai penyederhanaan pecahan biasa. Kali ini Ustazah Riris menggunakan cara coret. 2000 sama 20 sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 hasilnya ketemu 1. Sedangkan 2000 dibagi 20 hasilnya ketemunya adalah 100. Jadi hasilnya adalah 100 per 1 sama dengan 100. Kita masukkan di yang terakhir ya, yaitu jadi. Jadi debit air yang keluar adalah 100 liter per menit. Soal nomor 2. Sebuah saluran mempunyai debit 20 liter per jam. Volume air yang mengalir dalam saluran tersebut selama 2 jam adalah titik-titik. Jawab. Yang pertama kita buat adalah segitiga Vodowinya. Berikutnya kalian tulis semua informasi yang ada dalam soal. Nah, di sini debit 20 liter per jam, berarti debit ditulis di sini ya, 20 liter per jam. Berikutnya W, waktunya 2 jam. Nah, di sini ditulis di sini 2 jam. Setelah itu yang ditanyakan adalah V, volume air yang mengalir, berarti V di sini. Oke, berikutnya kita langsung menjawabnya. Yang ditanyakan adalah volume, maka kita tutup volumenya. Volume kita tutup. Nah, kalau sudah ketemu D dikali W. Ingat, kalau bersebelahan itu adalah dikali seperti ini ya, di layar kalian. Ini dikali kalau bersebelahan. Kalau sudah, kita masukkan saja angkanya. D-nya berapa? Ya, D-nya 20 liter per jam. W-nya berapa? W-nya 2 jam. Kalau sudah, satuannya boleh dicoret yang sama jam, jadi dicoret ya. Berikutnya kita hitung 20 kali 2 sama dengan 400 liter. Jadi volume air yang mengalir dalam saluran tersebut adalah 400 liter. Mudah bukan? Berikutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam dengan volume 15.000 liter dan debit keran air 500 liter per menit adalah titik-titik. Nah, kalian buat dulu segitiganya supaya mudah. Berikutnya tulis apa saja yang diketahui. Yang diketahui di sini volumenya 15.000 liter. Ditulis di sini ya. Berikutnya debit keran air 500 liter per menit. Nah, ditulis juga. Pertanyaannya, waktu yang diperlukan. Nah, berarti W-nya titik-titik berapa? Pastikan satuan yang ditanyakan dengan satuan yang diketahui sudah sama ya. Oke, karena ini sudah sama, tidak ada keterangannya, berarti dianggap sama. Kita masuk ke pengerjaannya. Yang ditanyakan adalah W, berarti yang ditutup W. W ditutup. Nah, ketika W sudah ditutup, diperoleh V per D. Nah, karena atas sama bawah, ini artinya dibagi. W sama dengan V dibagi D atau V per D. Kalau sudah, tinggal masukkan angkanya. V-nya 15.000 per liter, D-nya 500 liter per menit. Satuannya boleh dicoret ya, sama-sama dicoret dulu. Ini liter dicoret, ini juga dicoret ya.
Jadi 15.000 per 500. Nah, ini kali ini pakai cara coret ya, sama-sama dibagi 500-nya. 500 dibagi 500 ketemu 1, 15.000 dibagi 500 ketemunya 30. Oke, kalau sudah hasilnya adalah 30 per 1. 30 per 1 sama dengan 30. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam adalah 30 menit. Bagaimana? Mudah ya? Berikutnya, soal yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu contoh yang keempat. Sebuah wadah air mempunyai volume 24 meter kubik. Wadah diisi air dengan debit 100 liter per menit. Wadah tersebut akan penuh dalam waktu titik-titik jam. Nah, kalau ada soal seperti ini, lagi-lagi buat segitiganya supaya mudah. Berikutnya, tulis semua informasi yang ada dalam soal. Di dalam soal ada informasi volumenya adalah 24 meter kubik. Ditulis ya. Berikutnya debitnya 100 liter per menit. Nah, ini juga ditulis supaya nanti nggak bingung. Dan yang ditanyakan waktunya titik-titik jam. Nah, waktu juga ditulis pertanyaannya. Sekarang sebelum mengerjakan, pastikan semua satuannya sama. Nah, di sini di nomor 4 sedikit berbeda dengan nomor 1 sampai 3. Yang ditanyakan maunya satuannya jam, tapi di debitnya di sini satuannya menit. Nah, ini berarti harus dirubah. Kemudian di sini volumenya satuannya meter kubik, sementara di debitnya adalah liter. Ini juga harus dirubah. Kali ini Ustazah Riris memilih merubah nilai debitnya. Jadi 100 liter per menit Ustazah Riris rubah menjadi bentuk meter kubik per jam. Seperti ini ya. Dijadikan titik-titik meter kubik per jam. Nah, ingat cara merubah satuan debit pada materi kita terdahulu. Kita langsung hitung dulu. 100 liter per menit sama dengan titik-titik meter kubik per jam. Nah, 100 liter dijadikan ke meter kubik per menit. 1 menit dirubah ke bentuk jam. Kalau gitu kita rubah liter ke meter kubiknya menggunakan cara kotak ya, supaya mudah. Oke, cara kotaknya sudah ada di layar. Kalau gitu kita tinggal masukkan 100 liter. Yang angka satuan adalah angka berapa? Ya, yang angka satuannya adalah 0 paling belakang. 0 paling belakang ditaruh di liter. Nah, di mana liter? Ya, di sini ya liter ya, 0 di sini. Berikutnya, angka yang selain satuan dimasukkan sesuai tempatnya. Nih, 0 sama 1 di depannya angka satuannya ya, tinggal dimasukkan sesuai. Nah, di sini jadi 100 liter. Maunya dijadikan meter kubik. Jadi di belakang meter kubik beri koma. Berilah tanda koma pada satuan yang dituju. Nah, langkah yang terakhir, berilah 0 pada satuan antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Antara liter ke meter kubik, adakah kotak yang kosong? Oh, ternyata ada 1 di sini. Nah, kalau sudah ada yang kosong, sudah dipenuhi dengan 0, maka ya sudah. Berarti 100 liter sama dengan 0,100 meter kubik. Nah, karena ini di belakang angka ada nolnya boleh dicoret ya. Jadi bisa dirubah juga ke bentuk 0,1 saja. Setelah merubah volumenya, kita rubah menitnya. Nah, di sini 1 menit sama dengan 1/60 jam.
Nah, kalau sudah dalam bentuk yang seperti ini di layar kalian, tinggal kita hitung. 0,1 per 1 per 60. Itu artinya 0,1 dibagi 1 per 60. Kita menggunakan cara pembagian pecahan biasa. 0,1 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi 1 per 10 dibagi 1 per 60. Berikutnya, ubah operasinya dari pembagian ke perkalian dengan syarat pecahan yang kedua atau di belakang pembagian dibalik. Yang awalnya 1 per 60 menjadi 60 per 1. Kalau sudah seperti ini tinggal dihitung. 1 kali 60 sama dengan 60. 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian boleh menyederhanakan, boleh pakai cara coret, boleh pakai penyederhanaan biasa. Kali ini Ustazah Riris menggunakan penyederhanaan biasa. Sama-sama dibagi dengan 10. 60 bagi 10, 6. 10 bagi 10, 1. 6 per 1 sama dengan 6. Nah, kalau sudah ketemu, kita masukkan ya. Ini masih debitnya ya, jadi debitnya 6 meter kubik per jam. Nah, dimasukkan di nilai debitnya di sini. Berikutnya, tinggal masukkan ke penghitungannya ya. Yang ditanyakan adalah W, berarti W yang ditutup. W ditutup. Nah, kalau sudah W ditutup, ketemu V per D. Karena ini atas sama bawah, jadinya dibagi atau per. V per D sama dengan 48 meter kubik per 6 meter kubik per jam. Nah, satuannya sudah cocok ya, sama-sama meter kubiknya. Jadi aman, boleh dilanjutkan. 48 per 6. 48 per 6 sama dengan 8 per 1 sama dengan 8 jam. Jadi, wadah tersebut akan penuh dalam waktu 8 jam. Oke, semoga bermanfaat. Insya Allah mudah ya.